Halo Cyberji yang cerdas, apa kabarmu hari ini? Selamat datang di channel Klik Mind bersama UBG. Cyberji, bayangkan kamu dan keluargamu saat ini sedang piknik menikmati indahnya alam. Tiba-tiba, kamu merasa seperti ada orang-orang yang mengintaimu dan mengawasimu. Lalu, kamu juga mendengar suara-suara seperti berbisik memanggil namamu. Instingmu mengatakan bahwa kamu tidak dalam situasi aman. Namun, saat kamu menanyakan pada salah satu anggota keluargamu, mereka melihat sekeliling dan mengatakan tidak melihat apa-apa. Dan kamu berusaha meyakinkan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar, serta kamu menambahkan bahwa orang-orang tersebut mengintaimu karena ingin mencelakakanmu. Jika kamu mengalami hal tersebut, kamu bisa saja sedang mengalami episode psikotik. Apa itu psikotik? Akan kita bahas di video kita kali ini. Untuk kamu yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar dapat membantu search engine YouTube dalam mempromosikan kesehatan mental. Let's check it out. Cyberji, psikosis dapat terjadi pada setiap orang dengan berbagai macam latar belakang maupun status sosial. Tahukah kamu bahwa menurut data, 1-3 dari 100 orang pada suatu masa di hidupnya pernah mengalami psikosis. Sedangkan menurut data riset kesehatan dasar pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi psikosis dan skizofrenia di Indonesia sebanyak 6,7% per 1.000 rumah tangga. Hal ini berarti dari 1.000 rumah tangga di Indonesia, 6,7 rumah tangga memiliki anggota keluarga yang menderita psikosis dan skizofrenia. Lantas, apa itu psikosis? Walaupun psikosis sering dimaknai sebagai diskoneksi dari kenyataan, psikosis itu sendiri bukanlah suatu penyakit, namun merupakan gejala dari primary disease atau penyakit utama. Atau bisa juga secondary disease, yaitu merupakan penyakit tambahan. Primary disease di sini adalah psikosis merupakan gejala dari gangguan mental tertentu, seperti skizofrenia, schizoaffective disorder, schizophreniform disorder, schizotypal personality disorder, dan penggunaan obat-obatan psikoadiktif. Yang kedua yaitu secondary disease. Secondary disease di sini maksudnya psikosis merupakan gejala tambahan dari penyakit tertentu, seperti penyakit tiroid, penyakit adrenal, Wilson disease, encephalopati hepatik, Alzheimer, Huntington disease, dan juga stroke. Psikosis adalah kondisi mental yang membuat seseorang sulit membedakan realitas dan yang bukan realitas, sehingga mereka kesulitan untuk membuat apa yang dirasakan oleh indera mereka dan apa yang mereka yakini menjadi dimengerti dan masuk akal. Sebagai contoh, perkenalkan, ini adalah Tommy. Tommy adalah seorang mahasiswa teknik berusia 22 tahun. Menurut teman-temannya, walaupun Tommy anak yang pendiam dan pemalu, tapi ia suka membantu orang lain. Dan Tommy juga suka memberi makan kucing liar. Pada suatu hari, saat Tom sedang mengerjakan tugas kuliahnya di malam hari, ia mendengar suara-suara yang mengatakan bahwa ia tidak berguna dan tidak pantas untuk hidup. Menurut Tom, ia terkadang mendengar suara-suara ini. Namun kali ini terdengar lebih jelas. Dan suara-suara ini mengatakan bahwa mereka akan membunuhnya karena mereka menganggap Tom tidak layak untuk hidup. Keesokannya, saat Tommy berjalan menuju kampusnya, ia seperti melihat ada seseorang bertopeng yang berlari menuju ke arahnya sambil membawa pisau. Ia langsung berbalik arah dan sangat ketakutan. Namun saat ia menoleh kembali, ia tidak menemukan apapun. Teman-temannya mengatakan terkadang Tom bersikap aneh. Ia pernah melihat Tom melemparkan air ke dinding sambil marah-marah. Namun, saat ditanya kenapa, Tom menjawab bahwa ada seseorang yang berusaha untuk memukul kepalanya dengan sesuatu. Dan untuk membela diri, ia melemparkan air ke arahnya. Padahal, temannya tersebut tidak melihat siapapun di sana kecuali mereka berdua. Tom menjadi marah dengan temannya tersebut karena ia merasa tidak dipercaya. Dan semenjak itu, Tom menjauh darinya dan sering membolos kuliah. Tom mengalami gejala psikosis. Gejala psikosis berbeda-beda pada setiap orang. Dengan memahami apa itu psikosis dapat menjadi langkah awal agar kita tidak merasa takut
dan mengetahui apa tindakan yang dapat kita ambil. Secara umum, gejala psikosis dapat dibagi menjadi 3, yakni gejala positif, gejala negatif, dan gejala kognitif. Gejala positif yakni munculnya perasaan, pikiran, tindakan yang tidak umum dari orang yang sedang mengalaminya. Hal ini ditandai dengan hadirnya halusinasi dan juga delusi. Di fase halusinasi, individu ini melihat sesuatu yang aneh dan jelas, namun orang lain tidak dapat melihat seperti apa yang dilihatnya. Atau orang ini bisa mengalami halusinasi pendengaran, yakni ia mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Seperti mendengar suara piano di lantai bawah, padahal ia tidak memiliki piano. Atau ia mendengar suara anak kecil tertawa-tawa dan memanggil-manggilnya. Untuk kamu yang penasaran apa itu halusinasi, kamu bisa menonton video UBJ tentang halusinasi. Linknya UBJ taruh di description box ya. Gejala positif kedua yaitu delusi. Delusi adalah keyakinan yang dimiliki individu akan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas. Walaupun orang lain mengatakan bahwa hal itu tidak benar, namun ia tetap bersikeras dengan hal yang diyakininya tersebut. Individu mengalami psikosis, mungkin mengalami delusi dan meyakini bahwa ada orang-orang yang mengintainya dan berusaha membunuhnya. Walaupun berkali-kali diyakinkan bahwa ia aman dan tidak ada orang yang mengintainya. Untuk lebih memahami apa itu delusi, kamu bisa menonton video UBJ tentang delusi. Linknya UBJ taruh di description box ya. Gejala negatif adalah berkurangnya atau hilangnya fungsi normal yang dialami oleh seseorang. Gejala negatif pada psikosis yakni yang pertama yaitu evaluation atau berkurangnya keinginan, inisiatif diri untuk melakukan sesuatu yang memiliki tujuan. Seperti individu menjadi tidak memperhatikan kebersihan diri, tidak mandi, tidak gosok gigi, tidak menyisir rambutnya, atau individu ini tidak merespon telepon, pesan di HP, dan juga tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua yaitu flat effect atau kondisi di mana seseorang tidak mengekspresikan emosi seperti pada umumnya. Individu ini masih bisa merasakan emosi, hanya saja cara mengekspresikan emosinya terkesan datar atau seperti tidak ada. Seperti nada suaranya monoton, menghindari kontak mata, pandangan matanya datar, ekspresi wajahnya datar, atau ekspresi wajahnya sangat sedikit. Gejala kognitif mengacu pada disorganized thinking atau pikirannya seperti bercampur aduk dari biasanya. Ini terlihat dari cara individu tersebut berbicara ataupun menulis seperti derailment atau berbicara dengan topik yang berubah-ubah tanpa ada kaitannya. Contohnya, individu ini berbicara denganmu mengenai perayaan ulang tahunnya. Kemudian di tengah-tengah ia mengatakan bahwa ia memiliki kelinci peliharaan. Kemudian meloncat lagi dengan mengatakan bahwa kemarin ia melihat pesawat terbang. Ekolalia, yakni mengulang kata-kata, suara, atau pertanyaan yang didengarnya. Word salad, yakni menggunakan kata-kata yang saling tidak berkaitan menjadi suatu kalimat, seperti mengatakan, aku terbang semut burger bergandengan. Cyberg, kita sudah menyaksikan bersama-sama video mengenai gangguan psikotik atau gangguan psikosis. UBJ harap dengan kalian memahami apa itu gangguan psikosis dapat membuat kalian tidak merasa takut dan juga dapat mempertimbangkan untuk solusi pengobatan. Sekali lagi UBJ tegaskan, video-video UBJ ini hanya bertujuan untuk menambah pengetahuan, bukan untuk melakukan self-diagnosis. Jika kamu merasa ciri-ciri tersebut ada pada orang yang kamu kenal atau ada pada dirimu, UBJ sarankan untuk mengunjungi ahli profesional untuk mendapatkan penanganan yang tepat. UBJ akhiri dulu video ini, sampai jumpa di kesempatan yang lain dan semoga bermanfaat.